episode pertama saya mengalami musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, senang sekali bisa menyapa Anda di podcast perdana DPMD, yaitu DPMD Insight. Tepat di momen Hari Kartini, kami ingin membawa perspektif yang sedikit berbeda. Kalau dulu Kartini memperjuangkan akses pendidikan melalui surat, hari ini kita memperjuangkan kemandirian desa melalui aksi nyata. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau sosok Kartini masa kini yang sedang berjuang di lapangan untuk membangun desa. Penasaran bagaimana tantangan dan dedikasi beliau? Tetaplah bersama saya dalam episode spesial Hari Kartini, dedikasi dan peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk itu, marilah kita sambut bersama Ibu Tita Daritayati, SOS MM, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selamat Hari Kartini, Ibu. Selamat Hari Kartini juga. Apa kabar, Ibu Kadis? Alhamdulillah baik. Semangat Kartini. Semangat, Bu. Terima kasih atas sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan yang saya tahu Ibu ini sosok yang pasti sibuk sekali sebagai Kepala Dinas DPMD. Mungkin izin, Bu, kita berbincang-bincang ringan sebelumnya, Bu, ya. Jadi ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu boleh izin Ibu memperkenalkan diri secara lebih spesifik kepada Ibu, dipersilahkan. Baik, hari ini hari spesial ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ibu Tita Daritayati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keluarga, Bu, ini mungkin penasaran nih, sobat-sobat desa, bagaimana di keluarga Ibu seperti itu. Baik, Ibu saat ini mempunyai 3 putra, 1 putri yang paling tua itu sudah bekerja, kemudian yang nomor 2 saat ini lagi menempuh pendidikan di Universitas Munawwarman, jurusan psikologi, dan yang terakhir ada masih putra Ibu masih di sekolah menengah atas SMA kelas 3. Dan kebetulan putra juga, jadi masih ada yang harus diperjuangkan. Masih terlihat sekali semangat Kartininya, Ibu. Ya. Kalau gitu boleh nggak, Bu, ceritakan perjalanan karir nih, Bu, sebagai ASN sampai bisa di posisi saat ini, posisi yang sangat menginspirasi banyak wanita di luar sana. Monggo, Bu, diceritakan. Baik, waduh, ini kalau cerita panjang bisa nggak selesai. Tapi oke lah, Ibu cerita sedikit ya perjalanan. Jadi tidak gampang untuk menjadi seorang pemimpin perempuan karena memang tantangannya juga luar biasa. Jadi perjalanan karir Ibu dari awal Ibu menjadi CPNS penuh tantangan. Jadi memang awal Ibu berkarir itu Ibu malah masuk kerja itu pada saat itu dengan posisi seorang staf yang mungkin baru dari golongan 2, waktu itu lulus SMA, ingin membantu orang tua. Kebetulan orang tua punya anak yang lumayan banyak, kalau dulu ya 8 bersaudara, kemudian bapak ibu tidak bekerja, bapak seorang guru. Jadi kita adalah 8 bersaudara, kemudian saya setelah lulus SMA ingin membantu orang tua, ingin mandiri. Jadi sambil ikut tes CPNS, kemudian diterima sambil kuliah. Jadi waktu jadi PNS dari golongan 2, tapi Ibu berpikir, ini tantangan dan tidak ada yang tidak bisa. Akhirnya Ibu sambil kuliah, alhamdulillah Ibu bisa sampai selesai kuliah dan bisa penyesuaian. Untuk perempuan ya, jangan langsung merasa minder, putus asa dan tidak mau belajar, ternyata bisa. Sampai di titik Ibu dipercaya menjadi kepala dinas sampai di posisi sekarang ini, itu perjalanannya panjang. Jadi Ibu masuk CPNS itu dari tahun 1988-89 sampai Ibu dipercaya selaku kepala dinas. Di awal Ibu kepala dinas kebersihan dan pertamanan itu di tahun 2013-2014. Nah, itu perjalanan karir dan luar biasa juga dari golongan 2 sampai sekarang ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin sepanjang kita tetap semangat dan berusaha. Sangat menginspirasi semua ya Sobat Desa. Mungkin ini lagi, Bu, karena saya lihat terlalu banyak prestasi. Mungkin dari sekian banyak prestasi yang sudah Ibu capai di perjalanan karir Ibu, boleh dong, Bu, sebutkan 3 prestasi yang paling berkesan buat Ibu. Pokoknya semua perjalanan yang Ibu lewati itu semuanya berkesan. Tapi mungkin ada hal yang sangat spesial. Yang pertama adalah Ibu
pertama kali di selaku kepala dinas dulu namanya kebersihan dan pertamanan itu Ibu dia. Waktu itu kita ada yang namanya program pemerintah tentang penilaian kota bersih, itu namanya Adipura. Nah di Kalimantan Timur itu PPU tuh waktu itu urutan Sekaltim itu urutan paling akhir. Wah, rasanya malu juga nih kabupaten kota, kenapa kita dianggap kota yang tidak bersih, tidak lingkungannya kotor. Masa sih nggak bisa, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama kali Ibu selaku kepala dinas kebersihan dan pertamanan waktu itu, oke, kita coba pelajari seperti apa strateginya, apa yang harus kita lakukan, perencanaan segala macam. Dan alhamdulillah itu untuk pertama kali PPU mendapat piala Adipura itu di tahun 2014, kalau tidak salah itu saya masih ingat. Kita dapat sertifikat dulu, tahapannya bertahap juga, tidak langsung Adipura. Dan alhamdulillah selama saya berkarir selaku kepala dinas di lingkungan hidup, saya mengantarkan PPU dengan tim ya semualah, tidak hanya saya saja, tapi kebetulan saya jadi kepala dinasnya itu kita meraih Adipura tuh 7 kali. Nah ini rasanya tuh nggak gampang ya mempertahankan itu ya. Sangat luar biasa. Ya, terakhir itu yang saya paling berkesan itu di tengah COVID. Pada saat saya di awal perjalanan saya sempat pindah-pindah ya, dari kebersihan pertamanan pindah lagi ke pariwisata, kemudian sempat juga di inspektorat. Kemudian waktu itu zaman bupati yang selanjutnya saya dipercaya kembali ke Dinas Lingkungan Hidup. Itu pas COVID di tahun 2020 ya. COVID itu mulai 2020 ya. Nah, sedang itu di saat itu yang tantangan paling besar pertama saya mengalami musibah, berduka, pasangan hidup saya ditinggal. Kemudian saya dipercaya ke lingkungan hidup, jadi sedih deh. Terus pas COVID itu kan luar biasa ya, semua tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal karena COVID, dan saya harus memimpin tim saya untuk melayani masyarakat terkait dengan kebersihan. Itu kan sesuatu luar biasa, dan waktu itu COVID itu sangatlah saya habis ditinggal pasangan hidup, kemudian kita kena COVID, kemudian saya harus 1 tahun ke depan saya harus mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat bahwa kita bisa gitu ya, dan alhamdulillah kita ditarget kembali untuk meraih Adipura, dan itu kembali lagi di tahun 2022 itu kita kembali meraih Adipura. Kemudian kita dapat inovasi terbaik top 5 besar nasional. Wah, itu di tengah COVID. Jadi sosialisasinya waktu itu COVID, pakai masker, kita ke desa-desa bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat untuk peduli lingkungan, karena salah satu juga tantangannya adalah di tengah COVID kita harus melayani masyarakat dalam hal lingkungan, kebersihan. Ini juga spesial. Dan terakhir di DPMD, saya tidak pernah menyangka perjalanan hidup saya ditempatkan setelah di lingkungan hidup, saya dipercaya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saya pikir ini sesuatu yang baru dan beda. Ternyata tantangannya juga luar biasa, karena kita bagaimana memfasilitasi desa, membina desa, dan alhamdulillah kita juga di tahun kemarin kita mendapatkan terbaik beberapa inovasi kita ya. Kita dapat inovasi yang dari tingkat kabupaten, kemudian kita juga pada saat gelar teknologi tepat guna juga kita mengatakan PPU juga beberapa prestasi yang kita dapatkan, dan itu bukan saya sendiri, kerja sama tim yang luar biasa solid ya. DPMD top, mantep ya timnya juga. Oke, sekarang itu langsung sudah sangat menginspirasi dan luar biasa perjalanan karir seorang Ibu Kadis ini. Boleh Bu, kalau banyak orang nih melihat sosok pemimpin sebagai figur yang kuat Ibu ini ya, apakah ada sisi lembut nih Bu dari sebuah ibu yang jarang diketahui orang lain, yang justru kekuatan ibu itu dalam bekerja? Mungkin dibagi sedikit tipsnya Bu. Tantangan, dan memang kalau seorang pemimpin perempuan itu kan kita lebih banyak bermain perasaan ya, hati. Jadi kalaupun kita sebenarnya kelihatan lemah, tapi sebenarnya sangat kuat. Itu pasti saya tahu sekali, ibu-ibu muda yang saat ini juga pasti banyak hal yang pertama yang menjadi saya mencoba setiap memimpin dinas atau saya dipercaya, itu saya mencoba mengukur dengan hati. Jadi kalau sesuatu yang saya ingin omongkan, sampaikan tuh kira-kira ini kalau saya sendiri di posisi itu enak nggak ya, nyaman nggak? Tapi ada hal yang memang saya harus tegas, ada hal yang memang saya harus sampaikan bahwa ini memang harusnya seperti ini. Jadi kadang kita pakai perasaan, apalagi kalau perempuan itu kan beda ya memimpin dengan laki-laki ya. Bapak-bapak, kadang-kadang kan saya tahu mungkin bapak-bapak nggak nyaman, kenapa yang memimpin kita ini ya perempuan, baru kok cerewet ya apa. Sebenarnya lebih kepada saya menganggap mereka tuh kalau yang lebih muda
saya anggap anak saya. Jadi saya arahkan, saya bina, tapi kalau yang seumuran sama saya udahlah saya anggap saudara atau kita keluarga. Nah, jadi dan saya tidak berpikir harus orang semua senang sama saya, karena tidak mungkin lah, pemimpin itu tidak sempurna juga, dia bukan Wonder Woman, dia juga manusia biasa yang kadang ada saat-saat di mana dia juga merasa tertekan, di mana dia juga merasa aduh ini berat sekali nih, tapi ya bagaimana kita menyikapi itu semua dan bagaimana juga kita menjaga mengolah perasaan kita, menjaga hati kita supaya tetap semangat dan tetap artinya berpikir positif. Ya. Oke, jadi kalau sudah kita mengulik tadi personal dari Ibu Kadis, mungkin kita bahas tentang pemerintahan dulu. Betul, ya Bu, pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi Bu, kabarnya Penajam Pasir Utara ini juga cukup menonjol nih dalam inovasi pemberdayaan masyarakat desanya Bu. Bagaimana nih kaitan prestasi tersebut dengan semangat Kartini Bu? Betul. Pemberdayaan masyarakat desa ini punya tugas dan fungsi dalam hal membina desa, memfasilitasi desa, bagaimana desa ini dari sisi tata kelola pemerintah desanya bisa bagus ya, kemudian transparan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bagaimana juga dari sisi lembaga kemasyarakatan desanya, pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana kepemudaannya, kemudian ibu-ibu PKK-nya juga berperan, kemudian juga posyandunya jalan, kader-kadernya. Ini semua adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita pemerintah melalui DPMD. Nah, kita punya beberapa program yang kita dorong desa-desa, ayo kita sama-sama untuk bagaimana desa bisa mandiri, punya kekuatan sendiri, dan itu kita lakukan dengan ada semacam kita program-program yang setiap bulan kita lakukan, ada semacam rakor, pertemuan, kemudian kita juga ada pendampingan ke lapangan juga, kemudian kita dorong juga dalam rangka meningkatkan kemampuan desa, ada beberapa program-program provinsi yang berkolaborasi dengan kabupaten kota kayak lomba-lomba. Itu sebenarnya lomba-lomba itu kan mendorong bagaimana pemerintahan desa itu bisa semangat untuk meningkatkan kinerjanya dia. Nah, itu salah satu cara kita untuk mendorong desa. Itu rahasianya sobat desa. Ya semangat, karena kan ibu-ibunya juga. Ya. Lanjut ya Bu, mungkin nih sebagai perempuan nih, sosok Kartini masa kini yang memimpin instansi yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat desa. Bagaimana Ibu memaknai dedikasi perempuan dalam pembangunan di Penajam Pasir Utara? Jadi memang untuk kita memaknai Kartini yang di era sekarang ini bukan hanya sekedar seremoni saja, bukan hanya sekedar misalnya hanya tampilannya yang anggun, tapi sebenarnya memaknai Kartini ini bagaimana perempuan-perempuan yang ada di desa, khususnya ibu kepala desa, ibu-ibu kepala desa itu kan punya fungsi selaku ketua PKK, pembina perempuan-perempuan yang ada di desa. Bagaimana desa itu bisa mandiri dengan mereka meningkatkan dari sisi punya potensi-potensi. Jadi kan sekarang perempuan-perempuan tuh bisa sekarang ini punya usaha-usaha rumahan, homet ya. Itu kan bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tidak bergantung dengan penghasilan suami. Nah, kita membina dengan kerjasama dengan PKK kabupaten, sehingga ini bisa mendorong perempuan-perempuan yang memang ada di desa ini bisa kreatif juga, tidak bergantung kepada penghasilan suami. Mandiri dengan mandiri, betul. Mandiri. Jadi perempuan bisa menikmati penghasilannya sendiri, dia bisa untuk paling tidak untuk tampilan, untuk ingin punya uang sendiri, penghasilan sendiri, tapi melalui rumah, tidak mesti harus bekerja di kantor. Ya. Siap. Sebagai seorang pimpinan perempuan nih Bu, bagaimana Ibu menyimbangkan antara tanggung jawab besar nih sebagai kepala dinas dengan peran Ibu di lingkungan keluarga? Ini sangat penasaran sekali nih, bagaimana Bu? Ini tantangan terbesar untuk perempuan-perempuan yang bekerja, termasuk saya juga selaku kepala dinas yang punya peran ganda, selaku ibu rumah tangga, selaku kepala keluarga, 3 malah ibu rumah tangga, kepala keluarga, dan juga kepala pimpinan satu organisasi. Ini memang pasti ada hal yang saya harus menyadari, saya harus mengakui, memang ada hal yang kadang bisa terkalahkan, tapi bisa tertutupi dengan bagaimana kita membagi waktu kita, memperhatikan khusus. Jadi kadang saya harus memberikan pemahaman ke anak-anak, mohon maaf Ibu, mungkin waktunya agak terbatas untuk anak-anak, tapi di saat tertentu saya juga coba
untuk kita bercerita bagaimana tanggung jawab ibu nih, artinya seorang ibu yang juga punya tanggung jawab di pimpinan organisasi, kemudian juga memberikan pemahaman mereka, kemudian ada waktu-waktu luang kita ngajak santai, ajak omong, ajak jalan, ya hal seperti itu, termasuk juga menjaga kesehatan jiwa ibu sendiri. Jadi jangan lupa ibu-ibu sekarang tuh harus ibu-ibu yang smart, harus sehat, harus aktif, olahraganya juga teratur. Jadi kalau kita sudah punya fisik yang kuat, kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Nah, sobat, ini adalah bukti nyata bahwa ibu bisa mencapai 3 posisi sekaligus dengan sedemikian rupa. Ibu boleh nggak closing statement ini, Ibu sebagai penutup, apa nih pesan singkat Ibu untuk seluruh perempuan yang ada di Penajam Pasir Utara yang sedang mendengarkan podcast ini? Silakan Ibu. Waktunya singkat sekali ya, asal ingin lama-lama ngomong, tapi sudah ada kode, kita dibatasi oleh waktu. Nanti kita, jadi pesan Ibu selaku perempuan yang ada di PPU ya, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang pertama adalah perempuan itu harus sehat. Jadi sehat mentalnya, sehat jiwanya, karena dengan peran yang cukup menantang saat ini, dengan kondisi ekonomi yang memang saat ini kita memang harus efisiensi. Jadi perempuan harus smart, harus mau belajar, harus mau mengikuti perkembangan, harus percaya diri, dan harus artinya mandiri. Dan tidak boleh juga melupakan tanggung jawab keluarga, rumah tangga, suami, karena bagaimanapun secara alami kita memang perempuan yang punya tugas tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang luar biasa juga, kalau ibunya juga luar biasa. Jadi tetap semangat, tetap mau belajar, dan tetap menambah kemampuan diri. Tidak ada waktu terlambat untuk belajar. Saya kira itu. Ya, semangat lah, percaya. Terima kasih banyak kepada Ibu Kadis atas waktu dan energi yang Ibu luangkan hari ini. Diskusi kita tadi benar-benar membuka wawasan baru, terutama tentang dedikasi dan peran perempuan di Penajam Pasir Utara. Demikianlah perbincangan spesial Kartini kali ini. Ingat, Kartini masa kini adalah mereka yang berani berinovasi, mereka yang tak lelah belajar, dan mereka yang menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Saya Rizka Aryani, terima kasih sudah mendengarkan DPMD Insight. Mari bergerak, mari berinovasi untuk kemajuan Penajam Pasir Utara yang lebih cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis.